melakukan aktivitas kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Siap berdoa. Ya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siapa yang tidak hadir hari ini? Ayo. Nah, kenapa dia tidak masuk? Sakit. Nah, kita doakan semoga teman kalian yang lagi sakit, semoga dia cepat sembuh. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, mari kita bersama-sama semuanya berdiri dulu. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari masalah keluarga sebagai awal kehidupan. Nah, jadi keluarga merupakan satu awal kehidupan. Pertama kali kita lahir ke dunia ini, kemudian kita hidup di lingkungan keluarga yang utuh, yang terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke materi yang berjudul interaksi sosial. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang ketiga menyebutkan contoh interaksi sosial asosiatif. Dan yang keempat menyebutkan contoh interaksi sosial disosiatif. Nah, selanjutnya tadi kalian sudah sama-sama sudah membersihkan halaman sekolah. Ketika kalian baru sampai di sekolah, kalian langsung melakukan pembersihan, ya. Terus bagaimana kalian pas saat pembersihan? Apakah kalian melakukan interaksi dengan teman-temannya? Ya, kalian melakukan interaksi atau komunikasi dengan teman. Nah, ketika kalian berkomunikasi dengan teman, apakah teman kalian menanggapi atau tidak? Menanggapi. Dengan cara apa? Ketika kalian berkomunikasi, teman kalian langsung ikut berkomunikasi. Nah, ketika kalian berkomunikasi, nah disitulah terjadi interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi pengertian interaksi sosial di sini adalah suatu hubungan komunikasi timbal balik yang terjadi antara seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu pengertian dari interaksi sosial. Nah, tadi ketika kalian berangkat ke sekolah, nah tadi pagi ketika kalian berangkat ke sekolah, sama siapa saja kalian bertemu di jalan? Ada yang bertemu sama teman, ada yang bertemu sama paman, sama bibi, ya. Terus ketika kalian bertemu itu, apakah kalian melakukan komunikasi? Ya, kalian melakukan komunikasi. Nah, ketika kalian melakukan komunikasi, berarti kalian sudah melakukan interaksi sosial. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu pengertian interaksi sosial, mari kita lihat tayangan video pembelajaran berikut ini. Ya, hari ini semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini ya. Kali ini kita akan membahas materi interaksi sosial. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, yang kedua menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, dan yang ketiga menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya itu, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apakah sebenarnya interaksi sosial itu? Mari anak-anak kita ikuti dalam kegiatan pembelajaran hari ini.
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial: pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, antara individu dengan individu. Yang kedua, antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Sementara berdasarkan caranya, interaksi sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi secara langsung. Artinya, antara pelaku dapat saling bertemu atau bertatap muka. Yang kedua, interaksi tidak langsung. Pada interaksi ini, antar pelaku tidak langsung bertemu, tetapi mereka melakukan interaksi dengan menggunakan media atau orang ketiga. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Dan yang keempat adalah faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Mari kita lanjutkan pembahasan materi ini. Bentuk interaksi sosial: pertama, proses yang asosiatif. Kedua, proses yang disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, penduduk bergotong royong membersihkan jalan di lingkungan rumah. Yang kedua, akomodasi, merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Contoh akomodasi adalah toleransi kehidupan beragam. Yang ketiga, asimilasi, merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Dalam hal makanan, contoh asimilasi misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Proses-proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan menghilangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontraversi, dan pertentangan. Yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan
melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, untuk mendapat gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ditandai oleh gejala-gejala kebencian atau perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Contoh kontravensi bisa dijumpai di dunia politik. Yang ketiga, pertentangan atau konflik, yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan antara lain karena perbedaan antara individu dengan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, bagaimana? Sudah paham kan tentang interaksi sosial? Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Selamat bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi dalam video pembelajaran tersebut sudah dijelaskan apa itu pengertian dari interaksi sosial. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang interaksi sosial. Interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Contohnya seperti ini. Ini contoh interaksi. Interaksi mana? Ini interaksi yang dilakukan antara guru dengan muridnya. Kemudian contoh yang lain, interaksi dalam membersihkan halaman, interaksi dalam kerja kelompok, interaksi dalam bergotong royong, membersihkan jembatan dan pembangunan masjid. Nah, jadi dari interaksi-interaksi itu kita bisa menyimpulkan apa tadi pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu cara bagaimana cara seseorang berkomunikasi atau berhubungan timbal balik antara seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan spiritual maupun kebutuhan material, ya. Jadi kebutuhan spiritual itu apa saja? Kebutuhan spiritual itu seperti kebutuhan akan masalah peribadatan, beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kalau kebutuhan material itu kebutuhan akan makanan, pakaian, minuman, itu kebutuhan material, ya. Nah, itu pengertian dari interaksi sosial. Mengapa manusia itu selalu melakukan kegiatan interaksi sosial? Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Kita selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, baik itu di rumah kita, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kemudian tadi sudah dijelaskan apa itu interaksi sosial, kemudian apa syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Berdasarkan syarat-syaratnya, interaksi sosial itu dibagi menjadi 4. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama, adanya pelaku, adanya manusia itu sendiri yang berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi. Kemudian yang keempat, yaitu adanya tujuan. Itu syarat-syarat manusia melakukan interaksi sosial.
Selanjutnya, berdasarkan pelakunya. Berdasarkan pelakunya, manusia melakukan interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu. Contohnya, interaksi antara ibu dengan anaknya. Jadi itu contoh interaksi antara individu dengan individu. Kemudian yang kedua yaitu interaksi antara individu dengan kelompok. Contoh interaksi yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok. Contohnya mana di sini? Interaksi antara guru dengan muridnya. Ibu guru berinteraksi dengan muridnya. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Mana contohnya? Misalkan kelompok A berinteraksi dengan kelompok B. Nah, itu macam-macam interaksi. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu. Kemudian yang kedua interaksi antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Itu berdasarkan pelakunya. Sekarang berdasarkan caranya berinteraksi. Berdasarkan caranya berinteraksi ada 2. Ada interaksi secara langsung. Coba 2 orang maju yang laki-laki. 2 orang maju. Ini contoh interaksi secara langsung. Nah, ini dia lagi sedang berinteraksi. Tanyakan kabar temannya. Halo, apa kabar? Baik. Nah, dia ini sedang melakukan interaksi secara langsung. Silakan duduk kembali. Nah, itu contoh interaksi secara langsung. Kemudian sekarang contoh interaksi secara tidak langsung. Mana contohnya? 2 orang yang perempuan maju. Ayo yang perempuan 2 orang maju. Kemudian dari sebelah sana. Ayo tanyakan kabar temannya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini contoh interaksi secara tidak langsung. Melalui apa dia berinteraksi? Melalui apa dia berinteraksi? Melalui telepon atau melalui HP, dan juga bisa melalui laptop bila tersambung ke WA webnya. Nah, itu contoh interaksi berdasarkan caranya melakukan interaksi. Kemudian faktor-faktor pendorong. Apa saja faktor-faktor pendorong manusia melakukan interaksi sosial? Yang pertama yaitu faktor apa ini? Faktor imitasi. Yang dimaksud dengan faktor imitasi yaitu suatu proses seseorang mencontoh orang lain. Contohnya, seorang anak perempuan. Nah, seorang anak perempuan ketika melihat ibunya lagi memasak, dia akan ikut memasak. Ketika melihat ibunya lagi menyapu, dia akan ikut menyapu. Itu contoh interaksi, imitasi, faktor interaksi sosial ya. Kemudian yang kedua yaitu apa yang kedua? Sugesti. Sugesti itu apa maksudnya? Nah, ini contohnya seorang pasien. Ketika dia lagi sakit, kemudian datang dokter memeriksa, dia langsung sembuh karena dia mendapatkan sugesti, mendapatkan rangsangan dari seorang dokter, menyebabkan pasien itu cepat sembuh. Walaupun tampak dia minum obat, tidak mesti dia minum obat langsung sembuh, karena ada rangsangan dari dokter, maka pasien
pasien itu cepat sembuh. Kemudian yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Nah, faktor identifikasi di sini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk sama dengan orang lain. Misalkan yang perempuan, artis siapa yang kalian idolakan? Ade. Ade. Terus yang laki-laki, pemain sepak bola siapa yang diidolakan? Messi. Yang laki-laki dia mengidolakan pemain sepak bola Messi. Pasti dia akan berusaha supaya penampilannya itu sama seperti idolanya. Begitu juga yang perempuan, dia mengidolakan artis yang namanya Ade. Pasti kalian berusaha untuk melakukan bagaimana cara berpakaian dari idolanya atau gaya bicara idolanya. Pasti kalian akan berusaha untuk menirunya, berusaha untuk melakukannya. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor identifikasi. Kemudian yang keempat yaitu faktor simpati. Faktor simpati di sini yang dimaksud, misalkan ada orang tua salah satu teman kalian meninggal dunia, misalkan orang tuanya meninggal, pasti dalam hati kita itu kita ikut merasa iba, kita ikut merasa sedih melihat orang tua teman kita itu meninggal dunia. Rasa simpati dalam hati kita melihat teman kita ditinggalkan oleh orang tuanya. Atau contoh lain, ketika kalian melihat ada seorang kakek-kakek mau menyeberang di jalan raya, dia tidak bisa menyeberang. Terus kalian melihatnya, pasti dalam hati kalian, saya akan membantu kakek itu supaya kakek itu bisa menyeberang jalan. Jadi ada rasa simpati dalam dirinya. Nah, itu semua adalah faktor-faktor terjadinya interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial. Contohnya di sini di pasar. Nah, terjadi interaksi sosial di pasar. Antara siapa? Antara penjual dengan pembeli. Kita yang sebagai pembeli berinteraksi dengan penjual, berkomunikasi dengan penjual. Nah, itu contohnya. Kemudian ketika ada lomba perkemahan, nah, kita melakukan interaksi dengan semua anggota regu perkemahan yang ikut. Nah, itu contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bukan saja di sekolah, di pasar, di mana saja, di masjid. Selain di masjid, di mana juga bisa terjadi interaksi sosial. Di jalan raya, nah, di sekolah, di mall, di supermarket, dan masih banyak lagi terjadinya interaksi sosial. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Jadi, bentuk-bentuk interaksi sosial itu yang pertama yaitu interaksi sosial apa? Asosiatif. Nah, ini contoh interaksi sosial yang positif, yang baik, yang harus ditiru, yang harus dicontoh. Sedangkan yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Kalau disosiatif itu interaksi sosial yang negatif, yang tidak boleh dicontoh. Nah, sekarang interaksi sosial asosiatif itu contohnya apa saja? Yang pertama, ada kerjasama. Yang kedua, ada akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Nah, jadi itu contoh interaksi sosial asosiatif. Nah, kerjasama di sini contohnya
Ada kerjasama yang dilakukan antara dua orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contoh kerjasamanya seperti apa? Coba dua orang maju yang laki-laki. Contoh kerjasamanya, maju dua orang. Ayo, yang laki-laki coba maju dua orang. Contoh kerjasama, ya. Kerjasama yang dilakukan, misalkan kerjasama dalam kerja kelompok atau kerjasama dalam apa saja. Nah, bentuk kerjasamanya, nah dia sudah melakukan kesepakatan atau kerjasama untuk melakukan kegiatan kelompok atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Silakan duduk. Nah, itu contoh kerjasama. Kemudian yang kedua yaitu akomodasi. Nah, mana contoh akomodasi? Yaitu usaha untuk meredakan pertentangan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, pertentangan ini misalkan terjadi antara si A dengan si B. Nah, dia bertentangan, berkelahi. Kemudian terjadilah contoh interaksi asosiatifnya akomodasi. Dia meredakan pertentangan tersebut supaya tidak terjadi perkelahian, menyabarkan orang yang lagi berkelahi atau bertentangan. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang ketiga? Asimilasi. Nah, asimilasi ini adalah suatu sikap atau tingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contoh asimilasi ini terjadi dalam beberapa proses. Yang pertama, sikap toleransi. Toleransi itu artinya saling menghormati antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian yang kedua, sikap saling menghargai antara kebudayaannya. Yang ketiga, persamaan dan unsur-unsur kebudayaan. Kemudian yang keempat, perkawinan campuran. Jadi proses asimilasi ini terjadi karena adanya rasa saling menghormati, kemudian adanya perkawinan campuran dan lain sebagainya, ya. Kemudian apa saja contoh dari asimilasi? Nah, bakso kan merupakan makanan yang berasal dari Cina, dari Tiongkok. Kemudian dibawa ke negara Indonesia. Sekarang bakso itu sudah merupakan makanan favorit dari seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa bisa diterima? Karena kita mempunyai rasa toleransi. Selama itu baik, kita akan tetap untuk menjalankan, meneruskan, ya. Tapi selama itu tidak baik, tidak dilakukan. Kemudian kita lanjutkan, yaitu proses interaksi apa? Disosiatif atau interaksi yang negatif. Nah, mana saja contoh interaksi disosiatif? Yang pertama yaitu kompetisi. Yang kedua, yang ketiga, bertentangan. Nah, yang pertama yaitu kompetisi atau persaingan. Nah, di sini contoh interaksi disosiatif yang pertama, kompetisi atau persaingan, yaitu proses individu atau kelompok bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Nah, yang pertama dia bersaing dalam memperebutkan juara, ya, bersaing dalam memperebutkan juara. Kemudian yang kedua bersaing dalam lomba melukis. Yang ketiga bersaing dalam lomba kebersihan halaman. Kemudian yang keempat bersaing dalam lomba azan dan lain sebagainya. Nah, itu kompetisi atau persaingan. Kemudian yang kedua
melihat tetangga kita berhasil, misalkan dia sudah pergi ke luar negeri, terus dia berhasil membangun rumah yang bagus, dalam hati kita itu kita merasa mempunyai perasaan iri, tidak menerima melihat teman atau saudara kita maju mendapatkan juara, atau teman kita maju punya rumah bagus, punya mobil dan lain sebagainya. Nah, itu kontroversi. Kemudian contoh kontroversi juga dalam dunia politik. Misalkan kita mendukung partai politik A, terus ada yang mendukung partai politik B. Ketika dia bersaing, kedua partai politik ini antara satu di antaranya menang, dalam hati kita itu kita merasa iri, merasa tidak menerima. Itu kontroversi. Kemudian yang terakhir yaitu pertentangan atau konflik. Nah, pertentangan atau konflik ini terjadi dalam beberapa hal. Nah, pertentangan atau konflik ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian pendapat antara individu yang satu dengan individu yang lain. Contohnya, di sini dalam hal perbedaan kebudayaan, perubahan sosial, atau misalkan yang laki-laki yang gemar nonton sepak bola. Dia mengidolakan pemain sepak bola yang berasal dari Bandung. Terus yang satunya mengidolakan pemain sepak bola yang berasal dari Bali. Kemudian salah satu pemain sepak bola itu, grupnya itu menang. Nah, kemudian terjadilah di sini pertentangan. Yang mendukung pesepak bola yang tidak menang, dia melakukan pertentangan, membuat kerusuhan, tawuran, membakar apa yang ada di lapangan. Misalkan dia membakar kursi atau apa yang dia lihat karena tidak terima pemain sepak bola yang dia dukung itu kalah. Nah, anak-anakku sekalian, dari semua penjelasan Ibu Guru, dari yang pertama sampai yang terakhir, Ibu Guru sudah menjelaskan apa itu pengertian interaksi sosial, kemudian syaratnya sampai ke interaksi sosial asosiatif dan disosiatifnya. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Di antara kalian semua, apakah sudah paham dengan penjelasannya Ibu Guru? Siapa yang belum paham? Semuanya sudah paham atau belum? Nah, kalau semuanya sudah paham, Ibu Guru sampaikan alhamdulillah kalau semuanya sudah paham, sudah mengerti apa yang Ibu Guru jelaskan. Nah, sekarang untuk meregangkan otot, coba semuanya berdiri dulu. Berdiri. Kita break dulu sebentar supaya otot-otot kita menjadi lemas, ya. Karena dari tadi sudah mendengarkan penjelasan Ibu Guru, rasanya sudah capek. Nah, sekarang coba kita akan menghitung atau menirukan angka dengan badan, ya. Sudah ngerti? Sudah paham caranya? Nah, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
sekalian, Ibu Guru sudah memberikan kalian penjelasan, sudah menayangkan video pembelajaran, dan sudah memberikan penguatan melalui PowerPoint. Sekarang Ibu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan kalian akan mengerjakan tugas kelompoknya. Masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang Ibu Guru kasih. Kemudian nanti semua kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya mempresentasekan tugasnya ke depan. Ngerti? Ngerti. Nah, karena Ibu Guru akan bagi kelompoknya ya. Tugas kelompoknya Ibu Guru akan bagi kemudian dikerjakan. Ayo silakan dikerjakan. Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya di kolom yang tersedia. Ini nama kelompoknya. Tulis ya. Ayo ditulis nama kelompoknya kemudian dikerjakan. Ya, nama panjang boleh. Tulis nama kelompoknya. Semua anggota kelompok harus bekerja ya. Tulis dulu nama kelompoknya, kemudian sama jadi manggil. Nah ini. Oh iya. Balik kita baca. Kelihatan apa ya? Seperti yang sudah dijelaskan.
Ini bentuk apa ini? Ini B. Bentuk laki sosial laki kata yang melakukan anak pada zaman. Wah, oke. Dia adalah bangsa yang melakukan masyarakat pada zaman interaksi pada apa yang dilakukan ketika orang pada zaman. Itu dia mati tadi. Wah, oke. Dia adalah bangsa yang melakukan masyarakat pada zaman interaksi pada apa yang dilakukan ketika orang pada zaman. Cukup, Tang. Nih baca ya. Udah.
bagi yang sudah Cukup, Tang. nih baca ya. Ini bentuk apa ini? Ini B. Ada bentuk laki sosial laki kakak yang melakukan anak pada zaman. Wah, oke. Dia adalah kakak yang melakukan masyarakat pada zaman interaksi pada apa yang dilakukan ketika orang pada zaman. Bentuk interaksi dengan Sama mau jadi manggil. Nanti nih. Wah, oke. Dia adalah kakak yang melakukan masyarakat pada interaksi pada apa yang dilakukan ketika orang pada zaman.
Enggak. Bentuk interaksi. Ini bentuk apa ini? Ini B. Apa Ini yang artinya samping berikutnya orang-orang itu dimati tadi nyala. Terus biarkan apa ya? Sama mau jadi manggil. Nanti nih. Ini yang artinya samping berikutnya orang-orang negara
mati tadi nyala. Terus asosiatif apa yang dilakukan anak pada Sama mama jadi manggil. Nanti nih. Ini bentuk baik. ini B Bagaimana anak-anak sudah jadi tugas kelompoknya? jadi Kalau tugas kelompoknya sudah jadi, sekarang masing-masing ketua kelompok maju bersama kelompoknya, kemudian mempresentasekan hasil tugas kelompok kalian. Sekarang dimulai dengan kelompok A, maju. Silakan kelompok A. Ketua kelompoknya di tengah ya. Ketua kelompoknya poster macam-macam interaksi sosial, interaksi individu dengan individu, interaksi guru dengan muridnya, interaksi kelompok dengan kelompok A atau B. Nah, jadi itu macam-macam interaksi sosial. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu. Kemudian yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Yang ketiga yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok A. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok B. Ayo maju kelompok B.
kerja kelompoknya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Asosiatif, macamnya kerjasama, akomodasi, asimilasi. Kemudian disosiatif, kompetisi, kontraversi, pertentangan. Nah, jadi itu bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang pertama yaitu kerja sama. Yang kedua yaitu apa yang kedua? Akomodasi. Yang ketiga yaitu apa yang ketiga? Apa yang ketiga bentuk? Asimilasi. Nah, kemudian bentuk interaksi sosial disosiatif yang pertama yaitu kompetisi, yang kedua kompetensi, kemudian yang ketiga yaitu pertentangan. Tepuk tangan untuk kelompok B. Kemudian kelompok C. Kelompok C silakan maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yuk, silakan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Asosiatif, macamnya kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. 2. Disosiatif, macamnya kompetisi, kontraversi, dan pertentangan. Nah, jadi itu sama kerjanya sama kelompok D ya, sama kerja kelompok yang didapat yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Tepuk tangan untuk kelompok D. Kemudian kelompok D. Silakan maju kelompok D. Silakan dibaca hasil kerja kelompoknya dengan cara menunjukkan gambarnya. 1. Bentuk interaksi sosial asosiatif apa yang dilakukan anak pada gambar di samping. 2. Kegiatan apa yang dilakukan masyarakat pada gambar di samping. 3. Interaksi apa yang dilakukan ketiga orang pada gambar di samping. Nah, jadi ini hasil kerja kelompok D. Nah, jadi hasil kerja kelompok D di sini adalah mengamati gambar dan disuruh membuat pertanyaan. Gambar nomor 1 yaitu gambar orang yang lagi melakukan kerja sama. Kemudian dia disuruh membuat pertanyaan, bentuk interaksi sosial apa yang dilakukan oleh anak pada gambar di samping. Kemudian yang kedua yaitu gambar orang yang sedang bergotong royong membangun jalan. Nah, di sini dia disuruh membuat pertanyaan, kegiatan apakah yang dilakukan oleh masyarakat pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga, interaksi apa yang dilakukan ketiga orang pada gambar di samping. Nah, itu adalah hasil dari persentase dari kelompok D. Silakan duduk kelompok D. Tepuk tangan untuk kelompok D. Bagaimana anak-anak? Masih semangat untuk belajarnya? Tadi ibu guru sudah kasih kalian tugas ya, tugas kelompok. Dan tugas kelompoknya sudah dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Nah, nanti ibu guru akan kasih tugas individu. Kalau tugas individu itu dikerjakan nanti di rumahnya, nanti dikumpulkan pas pertemuan minggu depan.
Nah, sekarang Ibu Guru akan menyimpulkan apa materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai interaksi sosial dalam masyarakat. Jadi pengertian interaksi sosial itu adalah suatu bentuk hubungan komunikasi timbal balik yang dilakukan antara seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya berupa dua macam, ada kebutuhan material, kemudian ada kebutuhan spiritual. Kebutuhan material itu terdiri dari rumah, makanan, pakaian, minuman. Kemudian spiritual itu kebutuhan akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus apa saja syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Nah, jadi syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu yang pertama adanya pelaku. Yang kedua adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga adanya komunikasi. Yang keempat adanya tujuan. Nah, terus berdasarkan caranya berinteraksi dibagi menjadi dua. Yang pertama secara langsung dan secara tidak langsung. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan manusia itu melakukan interaksi sosial? Yang pertama yaitu faktor imitasi. Yang kedua faktor sugesti. Yang ketiga faktor identifikasi. Kemudian yang keempat yaitu faktor apa yang keempat? Faktor simpati. Yang dimaksud dengan faktor imitasi yaitu suatu proses seseorang mencontoh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu apa yang kedua? Sugesti. Sugesti itu apa maksudnya? Nah, ini contohnya seorang pasien. Ketika dia lagi sakit, kemudian datang dokter memeriksa, dia langsung sembuh karena dia mendapatkan sugesti, mendapatkan rangsangan dari seorang dokter, menyebabkan pasien itu cepat sembuh. Walaupun tanpa dia minum obat. Tidak mesti dia minum obat langsung sembuh, karena ada rangsangan dari dokter, maka pasien itu cepat sembuh. Kemudian yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Nah, faktor identifikasi di sini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk sama dengan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu faktor simpati. Faktor simpati di sini yang dimaksud, misalkan ada orang tua salah satu teman kalian meninggal dunia, misalkan orang tuanya meninggal, pasti dalam hati kita itu kita ikut merasa iba. Kita ikut merasa sedih melihat orang tua kita, teman kita itu meninggal dunia. Rasa simpati dalam hati kita melihat teman kita ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian selanjutnya, bagaimana bentuk-bentuk dari interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Nah, bentuk interaksi asosiatif contohnya di sini seperti kerjasama. Apa juga? Kerjasama, kemudian apa yang kedua? Akomodasi. Yang ketiga, apa yang ketiga? Asimilasi. Jadi faktor-faktor penyebab manusia itu melakukan interaksi sosial. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Kemudian yang kedua faktor sugesti. Yang ketiga faktor identifikasi. Kemudian yang keempat yaitu faktor simpati. Nah, itu faktor-faktor manusia melakukan interaksi sosial.
disosiatif. Jadi betul-betul interaksi itu ada dua. Ada yang asosiatif, kemudian ada yang disosiatif. Asosiatif itu interaksi yang positif. Contohnya seperti kerjasama. Kemudian yang kedua, akomodasi. Yang ketiga yaitu asimilasi. Terus contoh interaksi sosial disosiatif. Yang pertama yaitu kompetisi. Kemudian yang kedua konvergensi. Kemudian yang ketiga yaitu pertentangan. Nah, dari semua rangkaian materi yang sudah Ibu Guru jelaskan dari pertama sampai terakhir, kemudian sudah ditayangkan video pembelajaran interaksi sosial dan diberikan penguatan melalui PowerPoint. Ibu Guru sudah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Semoga materi tentang interaksi sosial dalam masyarakat ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk kalian laksanakan di kehidupan nyata, baik itu di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini.